Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama Bu Agung. Untuk kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-5 dan 6 untuk SD kelas 4. Di pembelajaran 5 masih mengingat kembali pembelajaran tari Bungong Jumpa yang formasi duduk. Setelah itu kita akan belajar mengenai kita lewati yang matematika. Kita akan fokus di tema saja. Nah, sekarang saatnya kamu menceritakan secara tertulis tentang perayaan Hari Besar Keagamaan yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu. Ini adalah sebuah contoh saja. Kamu bisa mengisinya dengan pengalamanmu sendiri. Baru lanjutkan. Kemudian mengenai, ini. Keberagaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak bernilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Di sini Bu Guru ada tabel. Kamu nanti selesaikan tabelnya karena tabel ini belum sempurna. Di sini ada nomor, kemudian agama, kitab suci, tempat ibadah, pemuka agama, dan hari besar keagamaan. Agama di Indonesia ada 6 yang resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadah masjid, pemuka agama ada yang disebut ustadz, kiai, imam, maupun ulama. Kemudian hari besar keagamaan ada Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti ada Galungan, ada Pager Besi, ada Saraswati, ada Waisak. Nah, itu hari besar umat beragama apa? Kamu nanti masukkan ke dalam tabel di sini. Di sini pemuka agama sudah Bu Agung kompliti. Ini agama Kristen pendeta, Katolik pastor, biarawan, biarawati, pastor paroki. Kemudian yang Hindu, pemuka agamanya ada Eka Jati, Pinandita, Balian, Dwijati, Pedanda, Empu, dan Resi. Yang Buddha adalah perumah tangga, upasaka, pandita, biku, dan sangga. Sedangkan Konghucu ada Susi, Wensi, Jiaoseng, dan Sang Lao. Untuk tempat ibadah dan kitab suci kalian nanti lengkapi sendiri sebagai tugas. Kemudian pada pembelajaran 6 di sini masih mengenai keberagaman. Udin, Edo, dan Beni bersahabat. Ini nanti dibaca. Setelah kalian membaca dengan cermat akan ada beberapa pertanyaan. Di sini bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Jawaban seperti itu. Bisa juga dengan jawabanmu yang lain. Nomor 2, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Itu adalah salah satu contoh yang bisa diceritakan. Contoh dari Bu Guru, kamu bisa menceritakan pengalamanmu selain yang sudah dicontohkan Bu Guru. Jika belum pernah, tulislah. Jika sudah pernah, tulis. Jika sudah pernah dan bagaimana itu ceritanya. Kemudian nomor 3, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Tentu saja kita tidak boleh membuat perbedaan sebagai penghalang dalam berteman ataupun bekerja sama. Karena meskipun berbeda, tapi jika mau bekerja sama untuk menuju tujuan yang sama, maka tujuan bersama akan dapat tercapai dengan hasil yang baik. Kemudian masuk ayo membaca, masih nanti adalah diskusi, kita lewati. Nah, di sini pelajaran PJOK, tapi kita akan menyerap apa itu yang dijelaskan di PJOK. Kita akan mengambil keberagaman permainan yang ada di situ. Adapun permainan tradisional
banyak sekali yang ada di Indonesia. Di antaranya bisa disebutkan bakyak, kemarin sudah diulas. Kemudian engklek, ada gobak sodor, ada dakon, ada jamuran, ada bekelan, ada benteng-bentengan, ada petak umpet. Ada lagi dari nias, fahumbo batu atau lompat batu. Dan masih banyak lagi permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada keterampilan untuk meringkas. Cara membuat ringkasan, nanti dibaca, membaca naskah asli bagaimana, mencatat gagasan utama, kemarin sudah, kemudian menggunakan kalimat baru, kemudian ketentuan tambahan. Sebagai contoh, ini Bu Agung sudah membuat seperti ini. Bisa diperhatikan. Gagasan pokok tinggal dimasukkan lagi, kemarin sudah. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama, itu di paragraf pertama. Gagasan pokok kedua, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama. Gagasan pokok yang ketiga adalah perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Ini adalah contoh ringkasan dari paragraf 1, 2, dan 3. Nanti anak-anak bisa meringkas lain waktu dengan cerita yang lain. Demikian. Kemudian renungkan setelah belajar hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini? Tentu saja masih tentang keberagaman. Jadi ada keberagaman agama, keberagaman apa itu tadi, permainan tradisional sudah dijelaskan, dan keberagaman yang sesuai dengan bacaan di atas. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang masih belum kamu pahami? Kamu harus bisa menjawabnya dengan sendiri. Apa rencanamu untuk kedepannya terkait dengan apa yang belum kamu tahu? Nah, jangan lupa setelah menonton video ini, kalian mengerjakan tugas tabel tentang agama di Indonesia yang belum lengkap tadi. Demikian dari Bu Agung, mudah-mudahan dapat memperjelas pembahasan di materi pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa untuk penilaian tari Bungong Jumpa. Ditunggu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.